lagunya agak Jawa dikit ya. Sarapan pagi di Cibinong, wah keren kan? Ada mah 2020-an. Sarapan pagi di Cibinong, makan siang di Gang Roda. Tahu nggak Gang Roda? Iya. Sarapan pagi di Cibinong, makan siang di Gang Roda. Jangan Anda jadi orang sombong haram masuk surga. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Satu lagi lebih jauh lagi. Jalan-jalan ke pasar Jumat, iseng. Di pasar Jumat beli tomat. Kalau Anda ingin mendapatkan syafaat, rajin-rajinlah baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Selesai dah tausiahnya. Iya kan? Udah cukup semua itu ya kalau kita laksanakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi iman itu seperti dolar, fluktuasi. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau sekarang kayaknya nggak turun-turun ya. Gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, fluktuasi namanya. Contoh begini, kadang-kadang kita ada semangat untuk mengaji, semangat untuk berjamaah di masjid atau di musola, semangat untuk baca Al-Quran, ya, semangat untuk beramal soleh. Itu pertanda iman kita sedang naik. Kan ada perasaan begitu. Tapi kadang-kala suatu ketika malas datang ke masjid. Ada nggak perasaan gitu? Ada. Malas datang ke masjid, malas untuk berjamaah, malas untuk menghadiri majelis ilmu, malas untuk beramal soleh. Itu pertanda iman kita sedang rontok, ya kan, sedang menurun. Khawatirnya ketika iman kita sedang turun, datanglah malaikat Jibril menjemput kita. Akhirnya orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya pesan, kalau kita mau beramal soleh, kalau kita mau beribadah, kalau kita mau bertobat, ayo jangan entar nanti terlantar. Jangan enti nanti keburu mati. Yang lebih kasar lagi, jangan entar nanti keburu modal. Ribet ya, ribet. Kenapa? Karena yang namanya kematian datangnya tiba-tiba. Tuh kayak Ustaz Sarmin, ya kan, mau ceramah tiba-tiba dijemput oleh malaikat Jibril. Tapi dalam kondisi bagus, karena beliau mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia kondisinya sabilillah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Artinya kalau dia meninggal dunianya dalam kondisi husnul khotimah, matinya mati syahid akhirat ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara
supaya iman kita semakin hari semakin meningkat, bukan semakin menurun. Cara yang pertama supaya iman kita meningkat, kata Nabi apa? Jadidu imanakum. Suatu ketika Nabi seperti ini, Nabi bersabda, wahai sahabatku, jadidu imanakum. Ayo perbaiki iman kamu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaiki iman kami? Kemudian Rasulullah menjawab, akfiru min qauli la ilaha illallah. Ayo oleh kalian perbanyak setiap hari, minimal habis sholat 5 waktu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini zikir yang paling terbaik. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Surga diciptakan karena la ilaha illallah. Neraka yang ekstrim itu juga diciptakan karena la ilaha illallah. Orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Kenapa pertanyaannya kalimat la ilaha illallah bisa meningkatkan keimanan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Kata Allah begini, la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana huwa, dan saya ada pada kalimat la ilaha illallah. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk benteng Allah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita sudah memasuki benteng Allah. Makanya nggak boleh kita main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi saya sudah katakan, surga diciptakan karena kalimat la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim itu diciptakan untuk orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, kita sudah memasuki benteng Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapa yang telah memasuki benteng Allah, maka dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak-bapak habis mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dakhala jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan, apa kata Rasulullah? Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah